Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hal- anak-anak. Kembali lagi sama Ibu di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai tipografi. Setelah kemarin belajar tentang desain grafis dan juga nirmana. Seperti biasa, di pelajaran Ibu, semua absensi, bahan pelajaran, dan PPT-nya ada di link ini. Kalian bisa akses aja dan jangan lupa absensi buat hari ini, oke? Nah, di hari ini, materi yang bakal kita pelajari ada di sini, semuanya poin-poinnya, bisa kalian baca aja. Terus di sini ada KD-nya dan juga tujuan pembelajaran hari ini mengenai tipografi. Oke, nah dari pelajaran kemarin nih mengenai desain grafis dan juga nirmana, ada yang masih ingat gak sih pengertian dari desain grafis? Boleh angkat tangan? Aku mau jawab. Oke, boleh Rizka, silakan. Jadi desain grafis itu proses komunikasi menggunakan elemen visual, misalnya ada tipografi, fotografi, ilustrasi. Jadi itu tuh dimaksudkan buat menciptakan persepsi untuk menyampaikan pesan, Bu. Oke, iya tepat banget nih penjelasan dari Rizka. Desain grafis itu betul pengertiannya itu, dan elemen-elemen yang ada di desain grafis itu ada tipografi. Ada juga tadi apa? Ilustrasi sama fotografi. Ya, ada tipografi juga. Nah, di hari ini kita bakalan lebih fokus membahas ke salah satu elemen desain dalam desain grafis, yaitu elemen tipografi. Jadi kita bakalan lebih fokus untuk mempelajari tipografi. Oke. Nah, menurut kalian sendiri apa sih tipografi itu, dan kalian pernah lihat gak sih tipografi itu ada di mana aja? Boleh kalau ada yang mau menjawab? Atau tipografi itu ada di mana sih gitu? Di poster, Bu, di banner. Oke, mantap. Rizka lagi yang jawab. Iya, bener banget. Tipografi itu ada di poster, atau ada pun di banner ya, yang di jalan-jalan. Terus ada juga di komputer kalian. Dimanapun sebenarnya di kegiatan sehari-hari juga kalian ngeliat tipografi ya. Nah, di sini ada contoh-contoh tipografinya. Ada banner di jalan, terus poster pensi sekolah, juga semuanya pakai tipografi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tipografi, kita juga harus tahu ya asal-muasal si tipografi ini tuh apa dan dari mana. Tuh. Nah, tipografi ini berasal dari kata Yunani, typos yang artinya bentuk, dan grafo yang artinya menulis. Jadi secara umum tipografi ini adalah seni ya. Tipografi ini sebuah seni, bukan hanya huruf ataupun kalimat aja, tapi ini tuh seni ya yang memilih dan menata huruf dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus yang membuat pembacanya mendapatkan kenyamanan membaca yang maksimal. Gitu. Nah, kita lanjut ke sejarah tipografi ini. Jadi, sejarah huruf sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Jadi, tipografi ini sebenarnya udah ada dari zaman purba ya, dari zaman dahulu. Sejak manusia mengenal bentuk visual untuk berkomunikasi dan merekam peristiwa, dan sejak itu juga sejarah huruf itu mulai ada. Walaupun bentuknya belum mirip sama bentuk huruf-huruf yang kita kenal sekarang, tapi bentuk tipografi di zaman ini tuh masih berbentuk visual gitu ya, yang fungsinya untuk berkomunikasi sesama manusia di zaman itu. Nah, next, jadi di sini ada beberapa timeline yang udah Ibu bikin. Perkembangan tipografi ini dimulai dengan penggunaan piktograf pada 25.000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi piktograf ini diketahui dari dinding-dinding gua yang dilukis sama manusia purba saat itu. Jadi cara berkomunikasi mereka itu pun belum menggunakan bahasa ya, mereka masih menggunakan aspek visual yang mereka gambarin di dinding-dinding gua pada saat itu. Nah, dan gambarannya juga masih sangat sederhana. Nah, selanjutnya bangsa Mesir kuno nih menggunakan huruf Hieroglifia yang terkenal dengan namanya ini ya, bisa kalian baca pada abad 1300 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno kadang-kadang menempatkan dua atau lebih gambar untuk menuliskan kata-kata. Sama seperti manusia purba, di zaman ini tuh masih menggunakan elemen-elemen visual, tapi lebih disederhanakan. Gitu. Nah, adanya alfabet ini pertamanya ditemukan oleh bangsa Latin ya, bangsa Yunani. Pada awalnya huruf Latin ini hanya terdiri dari 21 huruf. Nah, akhirnya di pertengahan abad itu ditambahkan 3 huruf tambahan, huruf J, U, dan W. Jadi keseluruhan alfabet Latin ini menjadi 26 karakter, yang sampai sekarang juga masih kita gunakan ya untuk menulis. Oke, nah pada tahun 1984 nih, di sini udah mulai masuk ke era PC, era personal komputer dan era digital. Nah, di sini ada sistem merilis PostScript font. Lalu selanjutnya di tahun 91, Apple Computer dan Microsoft Corporation mengeluarkan TrueType Font atau TTF
yang sampai sekarang pun format file ini masih digunakan untuk file font gitu ya. Nah, dan fun fact-nya nih, font ini sesungguhnya merupakan bahasa komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan bentuk huruf sempurna di layar monitor kalian sekarang nih, kayak di komputer. Ya, nah, selanjutnya di sini mengenai pembahasan selanjutnya yaitu setiap bentuk dalam sebuah alfabet ini memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita dapat membedakan bentuk huruf. Jadi mata kita itu kan bisa membedakan ya huruf B dan D, G dan Q gitu. Karena keunikan ini itu disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain. Anatomi dari tipografi. Nah, yang di atas itu ada descending, ascending gitu. Nah, di sini tuh dipakai untuk nanti kita membuat tipografi ya di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis huruf yang diklasifikasikan yang oleh James Craig namanya. Jadi huruf-huruf ini tuh ada jenis-jenisnya juga ya. Contohnya di sini ada serif. Jadi ciri dari huruf ini tuh punya kaki dia. Punya kaki di ujungnya yang kesannya itu menimbulkan kesan klasik dan anggun. Nah, selanjutnya ada slide serif. Di sini itu mirip sama sans serif, tapi kakinya itu lebih berbentuk ke persegi panjang. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh langsung on mic? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu ada juga tipe font yang sans serif, yang artinya itu tanpa kaki atau tanpa sirip gitu. Nah, contohnya di sini banyak banget fontnya, ada Calibri dan lain-lain gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada tipe font script yang menyerupai goresan tangan gitu ya, lebih indah bentuknya. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di bagian bawah ya. Terus ada ini juga nih, huruf-huruf memiliki energi yang dapat mengaktifkan gerakan mata kalian. Energi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif jika penggunaannya memperhatikan kaidah estetika dan kenyamanan pembacanya. Huruf terdapat ruang dari elemen-elemen visual di sekitarnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan tipografi juga tentang do and don'ts-nya. Jadi di sini ada aspek keterbacaan dari font yang dipilih, yaitu tingkat keterbacaan ini tergantung kepada tampilan, bentuk fisik, huruf, ukuran, dan penataan dalam suatu naskah. Jadi ukuran dari font ini sangat berpengaruh ya terhadap pembacanya terlihat atau tidak gitu. Dan mata dapat mengenal bentuk huruf walaupun hanya bagian ke atas dari fisik huruf yang ditampilkan. Contohnya di sini ada huruf-huruf nih ibu udah bikin, tapi ibu potong setengah jadi kelihatannya cuma atasnya aja. Nah, kalian masih bisa baca kan ya itu apa tulisannya? Tulisannya itu adalah lab school, masih kebaca kan walaupun cuma setengah. Tuh. Nah, selanjutnya naskah yang dicetak dengan huruf besar kecil akan lebih nyaman dibaca dan dilebihkan dengan naskah yang menggunakan hurufnya huruf besar semua gitu ya, karena huruf besar ini membuat mata cepat lelah gitu. Nah, dan susunan huruf yang terlalu rapat juga menggabungkan hurufnya. Jadi susunan antara huruf ini tuh harus agak dikasih jarak gitu ya biar matanya bisa baca dengan baik. Gitu. Dan ruang antar baris juga selanjutnya melalui sebuah font akan membentuk sebuah persepsi terhadap suatu karya. Penggunaan font ini ditunjukkan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat karya. Jadi nanti ketika kalian buat karya nih, font ini bukan asal milih aja deh font yang ini gitu. Karena font ini lucu atau gimana gitu. Tapi font juga harus disesuaikan dengan karya yang bakalan kalian bikin gitu. Karena dari font ini tuh membentuk sebuah persepsi dari pengguna terhadap karya yang kalian bikin gitu. Nah, di sini ada beberapa karya. Kalian bisa amati juga. Di sini itu ada karya ini ada contoh penggunaan tipografi yang salah gitu ya. Jadi contohnya ada tipografi yang tertukar antara laporan bisnis dan Jungle Book. Jungle Book ini kan harusnya untuk anak kecil ya. Jadi harusnya fontnya milihnya lebih friendly gitu. Nah, di sini juga ada tulisan dilarang merokok, tapi fontnya pakai yang dekoratif gitu ya. Jadi terkesannya mendayu-dayu gitu, kayak nggak melarang gitu. Nah, next di sini juga ada contoh penggunaan tipografi yang kurang tepat ya. Di sini ada nasi goreng Pak Ndut. Spesial nasi apa tuh? Nasi ayam katanya. Tapi font nasi ayamnya itu kayak serem banget ya. Bikin pembelinya nggak mau beli di situ gitu. Nah, next. Di sini juga ibu mau nanya nih. Kalian bisa nggak baca font itu? Baca tulisan itu? Rizka mungkin boleh? Bisa baca nggak? Bisa baca Bisa, nggak? Bu. Bisa. Tapi Apa bacaan? agak kickboxing bukan, Bu? Boxing, ya betul. Tapi kalau misalnya kita bacanya sekilas gitu ya kayak kakak boxing gitu. Apa nih? Ya, Karena ya betul kan? Karena si huruf I dan C ini tuh nggak punya space. Jadi I dan C ini kelihatannya kayak K gitu ya. Dan ini bisa bikin orang yang lihatnya juga bingung sih ya. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya. Kalian juga kalau bikin desain itu jangan terlalu banyak font. Mungkin maksimal penggunaan font itu 2 atau 3 lah. Soalnya kalau banyak kayak gini juga user jadi lama gitu ya prosesnya ngebaca font ini itu apa. Dan 2 font ini juga terlihat beda gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai font ini bold dua-duanya, biasanya jadi susah gitu untuk membacanya.
Nah, karena waktunya udah mepet juga, kita udah sampai ini ke kesimpulan pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu kesimpulannya, memilih font itu harus dilakukan dengan baik dan juga tepat sehingga rancangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan pesan ataupun karakteristik desain kalian yang akan diangkat. Pemilihan font ini juga harus disesuaikan dengan tema dan pesan yang ingin disampaikan serta user goals pada karya yang akan dibuat. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin karya apapun, fontnya harus disesuaikan karena itu akan berpengaruh terhadap persepsi dari user yang melihat karya kalian. Dan juga workshop pembuatan tipografi. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.